Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Senopati, merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Bersama ini saya menyampaikan terkait materi tugas saya sosial hukum, yaitu tentang implementasi Making Indonesia 4.0 berdasarkan teori Sujono Sukanto. Selamat menyaksikan dan dapat kiranya dari teman-teman memberikan sumbangsi pemikirannya terkait materi yang sedang saya ambil. Kembali lagi, dalam hal ini jangan lupa menggunakan masker, tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih di channel YouTube ini. Adapun materi yang sedang saya angkat yaitu terkait implementasi Making Indonesia 4.0 berdasarkan teori efektivitas hukum Sujono Sukanto dari saya yaitu Senopati. Istilah Making Indonesia 4.0 lahir dari ide tentang revolusi industri keempat. Terminologi ini menawarkan banyak potensi manfaat yang berguna mewujudkan perkembangan ekonomi yang berdaya saing. Sehingga materi ini bertujuan untuk menelaah implementasinya dari sisi efektivitas hukumnya. Pendekatan yang digunakan adalah studi terhadap beragam definisi. Implementasi yang dibedah melalui hukum teori efektivitas hukum. Beberapa publikasi bertema Making Indonesia 4.0 dipilah menurut metode penelitian, aspek kajian dan bidang industri. Ditinjau dari metode penelitian sebagai besar, riset dilakukan melalui metode deskriptif dan konseptual. Making Indonesia 4.0 mengalami tren kenaikan yang signifikan. Artikel ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai apa itu Making Indonesia 4.0, perkembangan dan potensi riset yang ada di dalamnya. Latar belakang masalah istilah industri 4.0 lahir dari ide revolusi industri keempat, di mana di dalam wilayah Eropa menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784, di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19, di mana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan inilah yang diprediksi akan menjadi revolusi industri yang berikutnya. Angka 4 pada istilah industri 4.0 merujuk pada revolusi yang keempat. Industri 4.0 merupakan fenomena yang unik jika dibandingkan dengan 3 revolusi industri yang mendahulunya. Industri 4.0 diumumkan secara a priori karena peristiwa nyatanya belum terjadi dan masih dalam bentuk gagasan. Pada tanggal 4 April 2019, tepat 1 tahun Presiden Joko Widodo meluncurkan Making Indonesia 4.0 pada acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center. Meskipun baru berjalan 1 tahun, Making Indonesia 4.0 sudah menjadi isu nasional dan menjadi sebuah gerakan yang membangkitkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan guna menghadapi industri 4.0
yang sedang bergulir kencang di seluruh penjuru dunia. Industri 4.0 atau revolusi industri generasi keempat ini dipastikan berimbas ke dalam negeri sehingga melahirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia apabila mampu memanfaatkannya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini perlu didukung oleh sistem hukum dan insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak sekedar dibekali ilmu yang baik, tetapi juga memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanisasi. Dukungan ini sangat penting terutama di dalam menghadapi globalisasi dan era pembangunan industri 4.0 untuk merespon globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Maka sistem hukum perlu diarahkan pada patokan yang berpijak pada realitas sosial dan budaya yang sangat beragam. Maka sistem hukum harus diarahkan agar dapat memecahkan masalah hukum dalam memanfaatkan sebesar-besarnya Making Indonesia 4.0 bagi rakyat, namun dengan didasarkan pada hukum yang berwatak Pancasila. Pembangunan hukum nasional Indonesia akan berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri dan harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri, tidak serta-merta mengakomodir nilai-nilai dari luar negeri. Sebagai contoh, perlu kiranya melihat model pembangunan di Jepang. Sekalipun harus globalisasi bergerak, tetapi Jepang tetap menerapkan prinsip voluminous, sistematik, komprehensif, dan meticulously detail. Nilai-nilai hukum nasionalnya tetap dipertahankan, namun tidak menjadikan Jepang inferioritas di mata dunia. Justru menjadi negara maju tanpa tercabut dari akar budayanya. Baiklah, kita berangkat ke perumusan masalah. Making Indonesia 4.0 harus didasari oleh sistem hukum. Untuk itu, rumusan masalah yakni bagaimana implementasi Making Indonesia 4.0 berdasarkan teori efektivitas hukum Surjono Sukanto. Kita berangkat lagi dalam metode penelitian, bahwa riset dilakukan melalui metode deskriptif dan konseptual. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Sedangkan konseptual suatu penelitian adalah suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan logis antara faktor atau variabel yang telah diidentifikasi penting untuk menganalisis masalah penelitian. Kerangka konseptual dibangun berdasarkan teori yang sudah ada maupun dokumen yang penelitian terdahulu sehingga terintegrasi sebagai satu kesatuan. Saat ini revolusi industri 4.0 sudah dimulai dengan adanya revolusi internet pada tahun 1990 yang banyak merubah kehidupan manusia. Dunia menjadi lebih mudah untuk terhubung dengan ditemukan internet pada tahun 1990. Semakin mudahnya dunia terhubung membuat cepatnya perubahan dan perkembangan yang terjadi di suatu negara diketahui di tempat atau di negara lain. Hal ini termasuk pula dalam perkembangan teknologi. Penemuan-penemuan baru bisa dengan mudah dan cepat tersebar ke berbagai negara di dunia. Teknologi saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
yang dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat. Maka dari itu pemanfaatan teknologi oleh hukum dalam rangka membantu menciptakan tatanan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 45 tetap dapat terwujud. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai 5 faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Yang pertama yaitu faktor hukum sendiri adalah masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum atau undang-undang disebabkan karena tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Yang kedua, faktor penegak hukum adalah istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan permasyarakatan. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai pada tujuannya. Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Yang terakhir yaitu kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Memasuki era revolusi industri 4.0 dengan mendasarkan pada kemajuan teknologi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan sehari-hari, mengubah kondisi sosial masyarakat untuk mengikuti perkembangan yang ada. Terdapat beberapa aspek dari revolusi industri 4.0 antara lain standarisasi, pemodelan, jaringan komunikasi, safety and security, sumber daya manusia, hukum, efisiensi sumber daya, teknologi cyber physical unit, smart factory, bisnis, desain kerja, service, manajemen, dan organisasi serta rekayasa produk end-to-end. Masyarakat tidak dapat mengelak dari perubahan karena merasakan manfaat dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya menerapkan revolusi industri 4.0. Pemerintah saat ini juga sudah sangat menyadari pentingnya menghadapi disrupsi teknologi dalam revolusi industri 4.0. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan yang menyatakan kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Misalkan dengan menyatakan, untuk menghadapi revolusi industri 4.0, saya ingin para menteri untuk melakukan banyak inovasi. Sedangkan pada level kebijakan dapat merujuk pada 10 prioritas nasional dalam inisiatif
Making Indonesia 4.0 dari Kementerian Perindustrian. Meskipun begitu, pemerintah masih dirasakan cukup lambat meresponnya. Dalam bentuk perlindungan hukum, terjadinya disrupsi teknologi revolusi industri 4.0 yang telah nyata digunakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa produksi revolusi industri 4.0 masih diragukan legalitasnya. Hukum cukup lambat mengatur perkembangan disrupsi teknologi yang ada. Kita masuk ke materi yang paling terakhir, yaitu kesimpulan. Adapun yaitu bahwa Making Indonesia 4.0 merupakan hal yang berpotensi memiliki banyak manfaat untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, potensi tersebut harus ditopang oleh sistem hukum yang dapat mewadahi setiap perwujudan kemanfaatan tersebut dengan tetap menjunjung tinggi watak dan karakter bangsa. Bahwa sistem hukum yang ada sekarang telah menuju kepada arah perubahan yang mampu mengakomodir tujuan tersebut. Namun, penyempurnaan terhadap sistem hukum harus tetap dilakukan secara berkesinambungan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa agar memberikan komen di bawah ini. Dalam hal ini juga mohon kepada teman-teman untuk dapat memberikan pendapat dan diskusinya. Sekali lagi, terima kasih dari saya, Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.